Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, tadi kita sudah mendengar permenungan Prapaskah dari Romo Marto, sehingga saat ini saya merasa khotbah saya tidak perlu terlalu panjang. Setuju atau amin? Iya, amin kan artinya setuju, jadi sama saja ya. Saya nanti merasa berdosa kalau terlalu banyak ngomong. Saya menyiapkan 5 halaman khotbah, mudah-mudahan bisa saya singkat menjadi 1 jam. Ya. Tapi bohong itu berdosa ya. Jadi pokoknya saya berusaha supaya khotbah yang saya siapkan ini tidak terlalu panjang. Tapi saya mau memberikan syarat dulu kepada umat. Boleh? Syaratnya tidak boleh ada yang mengantuk. Karena kalau ada yang saya lihat menguap 1 kali, saya tambah 5 menit. Saudara-saudari, karena khotbah saya tidak panjang, saya berharap kita mendengarkan dengan seksama, mudah-mudahan bisa dibawa pulang sebagai bekal oleh-oleh. Kita mendengarkan bahwa dalam bacaan pertama, umat Israel berkali-kali tidak setia pada Tuhan. Tuhan kirim nabi-nabi, mereka ejek. Tuhan kirim nabi-nabi lagi, mereka tidak dengarkan. Sampai mereka dihukum. Itu inti bacaan pertama. Kemudian bacaan kedua, kalau kita dengar dengan jelas, Rasul Paulus mau mengingatkan kita bahwa keselamatan itu diperoleh bukan berdasarkan tabungan investasi kita di surga. Ya, bukan karena usaha atau pekerjaan kita, melainkan apa? Kasih karunia Allah. Ada sedikit perbedaan ya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ajaran iman kita tentang keselamatan dengan ajaran iman agama lain. Dan kita harus paham, jangan sampai kita menyamakan. Kalau di beberapa agama lain, tidak perlu saya menyebutkan, kebetulan pernah sedikit saya pelajari, bahwa keselamatan itu kita bisa peroleh kalau selama hidup kita sudah mulai menabung. Itu yang disebut sebagai pahala. Sehingga nanti kita sampai di surga dilihat tabungannya seberapa, pahalanya seberapa. Sedangkan dalam ajaran keselamatan dalam kekristenan tidak seperti itu. Kita diselamatkan semata-mata karena kasih karunia Allah. Jadi Allah yang mau menyelamatkan, bukan pertama-tama usaha kita. Tapi apakah dengan demikian usaha kita tidak berguna? Tetap berguna. Tetap berguna. Maka kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari melakukan kebaikan, jangan mengatakan do ut des dalam bahasa Latin, artinya saya memberi supaya saya menerima. Kadang-kadang seperti itu. Saya melakukan kebaikan kepada sesama supaya di surga nanti Allah memberikan saya keselamatan. Itu prinsip do ut des. Kita tidak demikian. Apakah itu berarti kita tidak perlu berbuat baik? Perlu. Kita berbuat baik kepada orang bukan supaya kita dibaiki, tetapi karena memang itu adalah rasa syukur kita karena Allah menyelamatkan kita. Ada sedikit perbedaan ajaran. Maka saudara-saudari, kita orang-orang Kristiani kalau mengasihi orang tidak perlu mengharap balasan entah dari dia entah dari Tuhan. Karena kita sudah lebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Masih mau dilanjut khotbahnya atau cukup? Sedikit lagi ya, bersabar. Kalau dalam bacaan Injil hari ini ada seorang imam bernama Nikodemus. Dia ini dari kalangan para imam, diam-diam percaya pada Yesus. Sehingga malam-malam dia datang kepada Yesus. Kenapa malam-malam? Supaya tidak diketahui oleh para imam lain bahwa Nikodemus ini diam-diam percaya. Ya. Dia datang pada Yesus berdialog. Lalu kepada Nikodemus dikatakan,
Supaya kamu selamat, kamu harus dilahirkan kembali. Sebagai orang yang tidak mengerti, dia heran, bagaimana saya mau dilahirkan kembali? Apakah harus masuk rahim ibu baru dilahirkan kembali? Tapi bagi kita yang percaya, kelahiran kembali itu kita peroleh lewat apa? Pembaptisan. Kita dilahirkan kembali melalui pembaptisan dalam nama Yesus. Itu hal pertama disampaikan kepada Nikodemus. Yang kedua, Nikodemus diingatkan tentang kasih karunia Tuhan, dan ini yang perlu kita bawa pulang sebagai oleh-oleh. Makanya di awal khotbah tadi saya mengulangi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Sebelum ke sini tadi, saya mampir di sebuah rumah. Kebetulan ada hubungan keluarga, baru-baru kemarin istrinya melahirkan putra kembar. Ya, saya sempat jenguk waktu di rumah sakit, dan tadi mereka ada makan bersama, saya diundang. Lalu ada dari saudaranya itu yang punya anak tunggal, laki-laki. Saya ganggui, bagaimana nanti kalau anak ini sudah besar, kasih masuk di seminari supaya jadi pastor. Kan kita kekurangan pastor. Beliau mengatakan, aduh, tidak bisa pastor. Kenapa? Cuma satu. Ya. Cuma satu, biar anaknya orang lain. Atau anaknya saudaraku ini yang kembar, yang baru-baru lahir kemarin. Kami bercanda bersama, tapi dalam hati saya menarik kesimpulan bahwa kita manusia saja itu tidak mudah untuk mengorbankan sesuatu. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang punya anak laki-laki satu saja, mungkin tidak ikhlas kalau dikasih masuk seminari jadi pastor. Kenapa? Karena tidak bisa memberikan cucu. Ya. Apalagi kalau dia anak tunggal dan satu-satunya laki-laki. Ya. Tetapi disitulah kita lihat, ternyata betul bahwa sikap kita manusia itu beda dengan kasihnya Allah. Allah mengorbankan, mengaruniakan putranya yang tunggal untuk kita. Dan itu yang perlu membuat kita bersyukur bahwa karena begitu kasihnya pada kita, Ia memberikan putranya. Bahkan putranya ini menjadi manusia yang lebih hina dari kita sekalian. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita bersyukur pada Tuhan. Dia memberikan putra tunggalnya karena kasihnya. Maka dalam kehidupan sehari-hari, karena ada yang mengantuk, ya. Dalam kehidupan sehari-hari jangan pernah merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi saya. Apapun itu permasalahan hidup saudara-saudari, jangan pernah merasa Tuhan tidak mengasihi saya. Karena Allah begitu mengasihi kita, apapun Dia berikan termasuk anak tunggalnya. Itulah bukti terbesar kasih Allah pada kita. Maka kalau Anda memiliki masalah, problema hidup, jangan pernah sampai pada kesimpulan Allah tidak mengasihi saya. Itu kesimpulan yang manusiawi. Harus dipikirkan bahwa Allah begitu mengasihi kita, anak tunggalnya pun Dia serahkan pada kita. Amin saudara-saudari, Tuhan memberkati.